Pak Pendi, Iya, Pak. eh, coba jelaskan kepada kami ketika Bapak membuat RPP ya, tahu RPP ya? DPP. RPP tahu nggak? Iya. Bagaimana langkah-langkah membuat RPP? Langkah-langkah membuat RPP bagaimana? Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Langkah-langkah menyusun RPP, diantaranya bagian A, mengisi kolom identitas, yang bagian B, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menentukan SK atau KD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Bagian D merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK dan KD dan indikatornya gitu, Pak. Baik. Eh, untuk menentukan indikator umpamanya ya, itu apa yang harus sesuai dalam rumusan indikator itu kaitannya dengan tema atau subtema itu apa yang harus ada dalam rumusan indikator. Hal penting yang harus disiapkan di antaranya guru harus mengembangkan tema adalah berkembangkan tema yang dalam membangun pengalaman belajar yang bermutu bagi anak didik gitu, Pak. Karena Hmm, dalam menentukan tema menjadi penting bila diawali dengan identifikasi tema dan sekaligus ketertarikan anak terhadap topik tertentu atau metode pembelajaran, Pak. ya, baik. Di dalam mengajar, proses ajar mengajar begitu ya, Ya, apa saja yang harus dilakukan di dalam pembelajaran itu? Silakan. di antaranya pertama kita mengucapkan salam, menyapa anak-anak dengan bagaimana kabarnya, eh selanjutnya di antaranya cara mengajar yang baik, yang satu menyusun rencana pembelajaran, dua menggunakan metode pengajar yang beragam, tiga menciptakan lingkungan belajar yang positif, terus mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, memberikan tugas dan evaluasi yang tepat, dan meningkatkan keterlibatan sama siswa gitu, Pak. Lanjut, Pak. Ya, udah itu, Bu. Baik, menunggu Pak dosen dulu ya. Ini sepertinya terpental. Iya, iya. Bapaknya nggak ada ya. Terlempar ya. Keluar jam ya, Bu.
Apa terdengar? Ya Sekarang Pak, terdengar, lempar Pak. ya Pak. Oh, iya, maaf terputus ya. Iya, terputus. Ya, karena saya di stasiun ini. Oh iya. Baik, saya lanjutkan. Coba ulang lagi apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Apa yang dilakukan dalam pembelajaran? Tadi ulang lagi. Ya awali dengan mengucapkan salam, menyapa anak, misalnya dengan kabar baik, berdoa, mengabsen dengan materi pembelajaran, diantaranya satu, menyusun rencana pembelajaran, dua, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan memberikan tugas dan evaluasi, yang tepat, meningkatkan keterlibatan dengan siswa, begitu Pak. Ya. Baik. Terkait dengan metode yang harus dilakukan, itu kriteria metodenya itu yang bagaimana? Apa saja metode dalam pembelajaran? Halo, Baik, tentang metode, Pak. metode ya. Metode apa saja yang dari pilihan-pilihan dalam belajar? Ada 4 langkah metode mengajar, di antaranya satu, penyajian masalah nyata pada peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian proses pembelajaran masalah dan penyelidikan individual maupun kelompok. Dan yang terakhir, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Gitu, Pak. Baik. Pak Fendi tahu tentang HOTS? Apa itu HOTS? What's higher order thinking skill ya? Di antaranya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup berpikir kritis logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif gitu Pak. Umpamanya Pak Fendi ini siap tentang materi apa yang akan diajarkan? Ini kebetulan kami materi dengan Asmaul Husna Pak. Kelas berapa? Kelas 4. 4 SD ya. Ya, SD. Ya. Jadi ketika mengajar Asmaul Husna, itu tahapan pertama itu apa yang dilakukan ketika mulai mengajar? Ya tahapannya diantaranya tadi Pak mengucapkan salam, menyapa, Dan langsung yang pakai dengan pembelajaran. materi pembelajaran. Ya, inti pembelajaran. Di antaranya kebetulan kami membahas tentang 5 Asmaul Husna beserta arti dan cara kita meneladinya. Di antaranya kami membahas tentang Asmaul Husna Al-Malik yang berarti Maha Merajai, dan yang kedua membahas Husna Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, dan yang ketiga As-Salam berarti Allah
Dan yang keempat, Al-Mu'min, yang berarti Allah Maha Rasa pemberi keamanan. Dan yang terakhir, Al-Muhaimin, artinya Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di lokasi. Baik. Kalau Pak Pendit tahu ya tentang apersepsi ya? Ya, Apa itu apersepsi? persepsi, persepsi dia Apersepsi. ya. Persepsi ialah proses pengamatan secara sadar atau penghayatan terhadap sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide baru kali ya Pak. Kalau mengajar Asmaul Husna itu apersepsinya apa? Persepsinya di antaranya bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna itu sendiri Pak. Di antaranya ketika tahu Al-Qudus itu Maha Suci, maka yang kita pelajari dan teladani dari Al-Qudus itu suci dari badan, dari kotoran, atau bahkan kita mempunyai punya wudhu gitu Pak. Mungkin salah satu contoh dari itu. Ya, nanti dikaji lagi ya tentang persepsi ya, karena Ya, itu nanti terkait dengan dari persepsi itu mengaitkan pelajaran yang akan disampaikan dengan pelajaran sebelumnya. ya. Baik, kalau mengajar Asmaul Husna itu teknologi apa yang digunakan? eh yang pernah dilakukan di dalam kelas di antaranya teori dan praktik berikan penggunaan alat aplikasi teknologi meningkat proses belajar di antaranya bisa menggunakan memberi tugas kaligrafi terhadap anak dengan kata Asmaul Husna gitu Pak. Mengajar terus dengan menggunakan teknologi itu maksudnya untuk apa ya? Memakai Eh, teknologi. untuk memperjelas dan memahami makna dari materi tersebut sehingga bisa tergambar atau terlihat misalkan dalam gambar teknologi misal laptop dan lain sebagainya. Ya, umpamanya tadi Asmaul Husnanya Al-Malik ya. Ya, Al-Malik terus apa lagi? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min sama Al-Muhaimin. Sekarang Al-Qudus. Apa yang teknologi apa? Sarana pembelajaran apa yang digunakan untuk menjelaskan Asmaul Husna Al-Qudus? Al-Qudus Allah yang berarti Allah Maha Suci bisa dipraktekkan dalam mengajar di antaranya anak-anak menyambungkan antara sifat Asmaul Husna dengan artinya, misalkan mencocokkan Al-Qudus dengan artinya itu dalam karton, dalam dikasih tulisan lalu dicocokkan dengan arti tersebut. Al-Qudus itu sesuatu yang dilihat apa sesuatu yang dirasa? Arti Al-Qudus itu. Sesuatu hal yang dirasa, Pak. Dirasa. Kalau tadi kan maunya menggunakan karton atau spidol atau apa. Itu kan
hanya artinya. Ya, Bagaimana kalau bisa masuk ke dalam pikiran siswa kalau hanya di dalam karton, apalagi tadi ada HOTS ya, ya, cara berpikir tingkat tinggi. Kalau itu kan mungkin biasa ya, dari dulu mungkin ngajar small course-nya hanya seperti itu, ditulis terus apa namanya diartikan dan seterusnya. Tapi ini kan maksudnya kan PPK ini supaya berpikir tingkat tinggi, ada ya. tambahannya. Nah, bagaimana itu? Kalau maunya ditanya siswa umpamanya, maksudnya Al-Qudus Maha Suci itu suci dari apa itu? Apa suci dari kotoran atau suci dari apa? Jawabnya gimana? Atau Hmm. cara menjelaskannya bagaimana? Baik. Contoh penerapan sifat Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bisa mengambil contoh dari kita membuang sampah misalnya pada tempatnya gitu, Pak. Terus juga bisa Loh, mengambil contoh berbicara lisan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau jelek gitu, Pak. Terus itu kan anu ya, itu kan manusia, umpamanya an-nadzafatu minal iman. Nah, itu terapannya begini. Tapi ini kan sedang menjelaskan bahwa salah satu Asmaul Husna itu Al-Qudus, ya ya, kan? Maha Suci. Maha Suci itu suci dari apa? Allah ini kan mesti menjelaskan Allah. oh iya, iya, Allah itu Al-Qudus, Maha Suci, suci dari apa begitu? iya. Suci dari semua kekurangan diantaranya kalau manusia kan eh, banyak kekurangannya diantaranya kalau Allah tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya gitu Pak. Jadi Hmm. Al-Qudus itu jauh Pak dengar berbuat baik kepada orang lain, jauh dari apa berkhianat atau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Allah itu maha segalanya dan bisa dihubungkan dengan manusia. Jadi medianya apa yang untuk menjelaskan itu? Untuk menjelaskan yang barusan dijelaskan oleh Pak Mendy itu medianya itu apa? Medianya mengambil dari tadi pembuatan apa Asmaul Husna, kaligrafi dari karton yang dikasih nama misalnya Ya. Al-Qudus, terus eh, menyambungkan atau em, mengambil arti dari Al-Qudus itu sendiri. Jadi Al-Qudus misalnya sambungkan artinya Allah Maha Suci gitu Pak. Ya nanti dicari lagi ya Ya, media iya. yang tepat karena ini masalahnya zat Allah suci Betul. dari tadi segala kekurangan. Kalau hanya dengan tulisan, hanya dengan karton itu kan hanya artinya saja Ya. yang dilihat. Ya, oke. Baik, Pak Wendy, tolong bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم Coba diulang ghairil maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Maghdubi ya. Maghdubi Maghdubi dengan maghdubi sama enggak? Beda ya. beda. Jadi bukan maghdubi tapi maghdubi. Maghdubi. Coba iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Nah, itu bukan iya kanas, tapi iya kanas, Nasta'in. nasta'in, ya kan? Baik. Ya, Jadi ini perlu diperbaiki ya. Ini kan ya. Fatihah selain harus jadi contoh dalam membaca, Fatihah kan rukun di dalam sholat, rukun kauli ya, perkataan. Kalau Ya. Fatihahnya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Nah, nanti kalau kepada anak didik itu lebih bahaya lagi. Baik, saya beri kesempatan Pak Pendi untuk menulis surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ditulis, tapi tidak melihat ya, tidak melihat Al-Quran ya. Pokoknya Ya. sebisanya saja. Oke, saya tunggu 5 menit. Bismillah. Langsung saja ya Pak Pandi ditulis, tidak usah lihat Quran atau tulisan Al-Fatihah. Ya. Langsung udah sendiri ya. Ya.
Pak Pendi mohon ditunggu ya Pak, bentar ya. Iya, Ya, siap. ya. Oh. Sudah selesai, Pak. Pak Wendy. Sudah selesai, Pak. Coba diperlihatkan. Mundur lagi, mundur. Kelihatan terlalu dekat. Kelihatan, Pak. Kurang. Ya, ini nggak jelas ya. Bentar. Berhenti dulu berarti. Mundur dikit. Tarik mundur dikit. Lagi, mundur lagi. Mundur. Oke. Makasih, Pak. Cukup. Oh ya, bagus. Bentar, bacanya ya. Ya, cukup, Pak. Ya. Baik, cukup, Pak Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum. salam.